Check the mic and make sure it sound right, boys. Halo sahabat film, balik lagi sama gua Rido. Gimana, apa kabar kalian? Semoga yang hari ini masih jomblo, besok sudah bisa dapat pasangan, oke? Emang gak bosan ya kalian hidup sendiri-sendiri terus? Nah, di video kali ini gue akan membahas salah satu film yang cukup fenomenal. Film ini bercerita tentang ganasnya ikan piranha yang siap mencabik-cabik manusia di sekitaran Danau Victoria. Film ini berjudul Piranha 3D yang tayang pada tahun 2010. Meski judulnya kurang meyakinkan, namun jangan salah karena film Piranha 3D ini bisa dibilang adalah film piranha dengan rating yang lumayan baik. Dan film ini punya jalan cerita yang cukup menegangkan. Menegangkannya di mana ya kalian tau lah ya. Nanti gue ceritain tegangnya ada di mana. Makanya stay terus sampai video ini selesai karena di akhir video gue juga akan memberikan rating versi gue untuk film ini. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja masuk ke ceritanya. Namun sebelum itu, kalau kalian suka dengan channel ini jangan lupa klik tombol subscribe di bawah dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke guys, kita mulai ceritanya, check this out. Oke, film ini diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang mancing santuy di atas perairan Danau Victoria. Namun, ketika bapak ini sedang asik memancing, tiba-tiba terjadi sebuah gempa tektonik yang menyebabkan retakan besar di dasar Danau Victoria. Retakan ini mengakibatkan terjadinya pusaran air. Tiba-tiba, dari sana muncullah ikan dengan wujud yang mengerikan. Si bapak yang panik karena terseret pusaran air pun kemudian terjatuh ke air. Seketika si bapak langsung diserang oleh kawanan ikan piranha. Dan tentu saja tubuh si bapak seketika menjadi tulang belulang. Ya kurang lebih kayak kita kalau lagi makan ayam KFC lah ya, sampai ke tulang-tulangnya. Lalu scene berlari ke sisi lain danau, di mana di sana sedang digelar pesta air terbesar yang menghadirkan cabai-cabian cantik nan bohai yang menari di atas air. Kemudian datanglah seorang cowok naik motor bebek. Cowok ini bernama Jack. Jack ini adalah seorang remaja cupu yang punya ibu seorang sheriff. Berbanding terbalik dengan si Jack, ternyata ibu Jack ini cukup barbar juga ya. Ya namanya juga sheriff kali ya. Di sini Jack terlihat seperti menyukai seorang wanita bernama Kelly. Karena si Jack ini cupu, si Jack ini tidak pernah diperhatikan oleh si Kelly, yang tentu lebih memilih cowok-cowok fuckboy yang gaul-gaul abis gitu ya. Nah, di cerita ini si Jack punya dua adik yang masih kecil. Adik Jack yang cewek terlihat sedang menunggu kedatangan Jack. Di sini ia mengobrol dengan seorang cewek bernama Denny yang diperankan oleh Carey Brooks. Tak berapa lama si Jack datang menjemput adiknya. Ia pun bertemu dengan Denny dan produser film Pemersatu Bangsa. Ya kalian tahulah apa ya. Karena Jack orang sini, si produser pun mengajak Jack untuk ikut ke pesta air besok hari yang akan dia lakukan di atas sebuah kapal gitu ya. Si produser pun ingin Jack menjadi kameramen dan memberitahunya spot paling kece di sekitaran Danau Victoria. Singkat cerita, Jack pun tergoda dan setuju dengan kerjasama itu. Di rumah Jack terlihat asik sedang menonton film Pemersatu Bangsa. Si bangsat ya. Tiba-tiba ibu Jack masuk secara mengejutkan dengan muka polos tanpa dosa. Si Jack pun akhirnya kegap lagi nonton begituan, asik. Di sini si ibu meminta Jack untuk mengasuh adik-adiknya. Karena si ibu mendapatkan tugas untuk menyelidiki penyebab kematian seorang bapak-bapak mancing yang kita bahas di awal cerita. Di situ Jack pun bingung karena besok dia sudah ada janji untuk ikut acara dosa-dosa. Namun akhirnya si Jack terpaksa untuk bilang iya kepada ibunya. Ya karena nggak mungkin lah si Jack jujur sama emaknya tentang apa yang besok dia akan lakukan. Singkat cerita, waktu pun berlalu, si ibu pun bertugas dan mendatangi TKP. Di sini terlihat perahu bapak-bapak tadi sudah terdampar di pinggir danau. Dan ketika si ibu sedang meraihnya, ia pun kehilangan keseimbangan dan tercebur di air danau. Tiba-tiba dari belakang muncullah mayat si bapak mancing yang sudah tidak berbentuk lagi. Mayat itu pun dibawa untuk diautopsi.
Terlihat seorang cowok sok berani terjun bebas dari tebing. Namun tiba-tiba si cowok ini mati dimakan sesuatu. Kasihan banget ya, udah susah loncat ternyata malah modar. Balik lagi ke si Jack. Si Jack bingung karena harus menjaga adik-adiknya. Si Jack pun akhirnya harus menyogok adik-adiknya agar tidak bilang ke ibunya kalau dia mau pergi. Si Jack pun berpesan supaya adiknya mantap-mantap aja di rumah, jangan keluar-keluar. Setelah tawar-menawar ala pasar tradisional, Jack pun akhirnya harus membayar $60, duit yang cukup untuk beli permen cupa-cup 30 kotak. Singkat cerita, Jack pun pergi ke acara pantai, di mana di sini dia melihat para cewek-cewek dengan bodi yang aduhai sudah ada di mana-mana. Jack pun bertemu dengan si Kelly dan produser. Si produser pun kelihatannya menyukai si Kelly dan mengajaknya untuk senang-senang bareng di atas kapal mewah miliknya bersama dengan Jack. Di sisi lain, kedua adik Jack yang gabut pergi ke air buat main perahu-perahuan. Mereka kelihatannya tidak menuruti permintaan kakaknya si Jack meski sudah dikasih duit. Kembali ke si Jack, perjalanan pun dimulai untuk menuju spot yang bagus untuk syuting. Di atas kapal mereka mulai abok-abokan pakai minuman haram yang harganya mungkin lebih mahal dari semua sempak di kamar kalian. Sesampainya di spot terbaik, mereka pun berhenti. Model cantik pun mulai terjun ke air dan beradegan layaknya film pemersatu bangsa. Dan lagi asik-asiknya syuting, Mami Jack telepon dan menanyakan keberadaan adik-adiknya. Si Jack pun harus terpaksa berbohong kepada maminya dan mengatakan semua baik-baik saja. Di sisi lain, kedua bocil gabut tadi terdampar di sebuah pulau kecil. Ternyata perahu mereka hanyut karena mereka tidak mengikat perahu mereka saat parkir di bibir pulau. Si bocil cewek pun akhirnya berteriak minta tolong dan masuk ke dalam air. Terlihat pergerakan di dalam air apalagi pas dirinya menginjak beling dan berdarah. Untung saja si bocil ini sempat keburu keluar dari air. Kembali ke ibunya Jack, ibu Jack dan temannya berencana untuk mengecek retakan gempa yang terjadi kemarin. Dua orang masuk ke air dan memeriksa ke dalam retakan itu. Mereka melihat retakan itu ternyata cukup dalam. Satu orang penyelam pun memutuskan untuk masuk ke lebih dalam hingga ia menemukan sebuah goa bawah air yang terlihat begitu luas. Di dalamnya terdapat benda aneh yang berwarna kuning, tetapi jangan khawatir, ini bukan bola Dragon Ball. Ternyata itu adalah telur dari piranha ganas. Ketika si penyelam akan memegang telur itu, tiba-tiba tangannya digigit oleh seekor ikan dan darah pun keluar banyak dari tangannya. Menyadari ada yang tidak beres, si penyelam pun akhirnya menyalakan flare dan tiba-tiba ia terkejut karena melihat banyak sekali piranha lapar yang langsung menyerang si penyelam tersebut. Sedangkan satu penyelam lain yang berniat menolongnya juga ikut menjadi makan siang gerombolan piranha lapar tadi. Mendengar ada yang tidak beres, teman mereka yang di atas kapal pun turun untuk menolongnya. Namun terlambat, ternyata kedua penyelam tadi sudah tewas tercabik-cabik. Namun ternyata ada satu ikan yang menempel di daging si penyelam. Si ikan sial ini kemudian ditangkap untuk diteliti. Singkat cerita, mereka pun membawa ikan piranha yang ditangkap tadi untuk diteliti oleh seorang peneliti ikan. Ia pun memasukkan ikan itu ke dalam akuarium dan mereka terkejut karena melihat ikan tadi sangat mirip dengan ikan piranha kuno yang sudah punah 2 juta tahun yang lalu. Ikan buas seperti ini jelas sangat berbahaya dan mengancam banyak nyawa. Mengingat saat ini ada banyak abang jago dan cabai-cabian cantik yang lagi asik-asik di bibir danau. Di tempat lain, si Jack dan produser pun mengambil gambar seorang wanita yang sedang terbang tanpa busana. Waduh, gawat sekali ya. Ketika si Jack sedang merekam ke tepian, ia kaget karena melihat adik-adiknya berada di sebuah pulau yang terlihat seperti minta tolong. Ia pun meminta izin kepada produser untuk menjemput adik-adiknya yang gak ada akhlak tadi. Di sisi lain, wanita yang sedang asik terbang sambil memamerkan bemper depan tiba-tiba diserang oleh kawanan piranha yang kelaparan. Di bibir danau, para polisi mengingatkan bahaya di air. Tak berapa lama, ribuan piranha menyerang tempat itu. Semua makhluk bohai tadi menjadi makanan empuk bagi piranha yang sedang kelaparan. Semua orang panik dan ingin keluar dari air. Bahkan panggung yang mereka gunakan pun tidak kuat untuk menampung mereka, dan mereka pun jatuh. Korban pun semakin banyak berjatuhan. Seketika keadaan yang happy tadi berubah menjadi neraka tak bertepi. Nah, lagi panik-paniknya, ternyata ada seorang cowok yang menyelundupkan perahu dengan kencang dan menabrak banyak orang yang masih berada di atas air. Di sisi lain, Jack yang sudah menyelamatkan adik-adiknya mengalami musibah. Kapal yang mereka tumpangi pun malah mogok karena tersangkut sesuatu di bawah danau.
Dan karena si produser abok, ia pun malah memaksakan kapalnya untuk melaju dan malah membuat situasi semakin gak beres. Kaca di lambung kapal menabrak batu dan kemudian pecah. Seketika air pun masuk bersama kawanan piranha yang memang sudah menunggu sejak tadi. Terlihat si produser pun jatuh ke air bersama salah seorang modelnya. Si ikan yang kayaknya emang sudah paham banget sama yang bohai-bohai seketika menghabisi model yang terjatuh tadi. Selanjutnya, si produser pun ikut menjadi korban hingga setengah badannya habis dimukbang oleh ikan piranha. Yang membuat mengerikan adalah si produser ternyata masih hidup saat diangkat. Kelly yang sejak tadi terjebak di dalam kapal pun mulai panik dengan air yang mulai terdapat banyak piranha. Dari dasar danau kita melihat silikon bumper depan yang merupakan sisa-sisa dari model yang pertama jatuh tadi. Kembali ke pesisir danau, satu persatu korban mulai diselamatkan. Seorang polisi pun ikut menjadi korban ketika ia sedang melawan ikan dengan mesin perahu. Singkat cerita, lagi sibuk-sibuknya, si Mami Sheriff mendapatkan telepon dari Jack yang ternyata juga sedang mengalami bahaya. Bergegas, si Mami pun melesat menggunakan perahu ditemani salah seorang temannya. Ketika sampai di sana, si Mami Sheriff tidak bisa mendekati Jack karena ada banyak sekali bebatuan. Ia pun mencoba melemparkan seutas tali agar Jack dan lainnya bisa ikut menyeberang. Jack pun menyuruh adik-adiknya melintas duluan bersama dengan Danny. Di sini ada adegan menegangkan di mana mereka harus menyeberang lewat tali. Dan Danny yang diperankan oleh Kerry Brook pun harus mati dengan wajah yang terkoyak ikan. Namun untungnya kedua adik Jack selamat. Jack mempunyai ide untuk mengumpankan si produser yang sudah modar tadi untuk menarik perhatian piranha, agar si Jack bisa masuk ke dalam air dan menolong si Kelly. Jack juga berinisiatif untuk meledakkan kapal dengan membuka tabung gas besar. Tidak seperti di rumah kita yang masih pakai tabung gas 3 kg khusus masyarakat miskin. Jack pun meminta ibunya untuk menarik hingga hitungan ke-10. Namun namanya juga film, ada saja kejadian yang bikin kesal sampai ubun-ubun. Kapal sempat mogok, namun sesaat sebelum kapal meledak, kapal mereka pun menyala. Kelly dan Jack pun ditarik dari kapal yang meledak dan membunuh semua kumpulan piranha yang berada di sekitar sana. Meski banyaknya korban berjatuhan, namun Jack dan keluarganya berhasil selamat. Mereka pun sukacita. Lagi senang-senangnya, namun tiba-tiba si ahli ikan menelpon dan berkata jika ikan yang mereka lihat tadi adalah anak ikan piranha. Baru aja dia omongin, tiba-tiba si teman Mami Sheriff disambar oleh ikan piranha yang ukurannya 5 kali lebih besar dari sebelumnya. Dan film pun selesai. Check the mic and make sure it sound right, boys. Nah, bagaimana sahabat film? Gua rasa film kali ini cukup seru dan menegangkan, bukan? Ya, kalau kalian gak tegang sama ceritanya, minimal tegang sama yang lain lah ya. Nah, untuk penilaiannya sendiri di IMDb film ini diberi rating 5,4 dan gua sendiri memberi rating film ini 6,5 karena terlepas dari adegan ahem-ahemnya, film ini punya cerita yang cukup menarik dan mudah dimengerti. Nah, itulah tadi review dari sahabat film. Kalau kalian semua punya rekomendasi film, silahkan tulis di kolom komentar karena gua akan membaca semua komentar yang kalian tulis. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan video ini dan aktifkan lonceng notifikasinya karena gua gak sabar buat ketemu kalian lagi. So guys, thank you for watching and see you in the next video. Bye. It sound right, boys.